Ya, teman-teman, ada sebuah pertanyaan ya, yang kelihatannya itu mudah, tetapi seringkali kita nggak bisa jawab dengan jujur. Apa sih pertanyaannya? Gini, kalau orang-orang yang bekerja dengan kita diminta menggambarkan kita ini siapa dalam 3 kata, kira-kira kata apa yang akan mereka pilih? Ya, dan apakah kira-kira ya 3 kata itu sama nggak dengan 3 kata yang kita pilih untuk diri kita sendiri? Jarak antara dua jawaban itu, ya teman-teman, itulah yang akan kita bicarakan pada video kali ini. Selamat datang kembali di Unlock Your Hidden Potential. Saya Yohanes Endo. Di sisi yang lalu kita sepakat bahwa kepemimpinan adalah seni. Ya, kalau teman-teman belum lihat bisa lihat video sebelumnya, episode pertama. Nah, seorang seniman itu tidak bisa melukis dengan baik kan kalau ia nggak mengenal alat dan bahannya sendiri. Jadi dalam kepemimpinan, alat utama kita bukan laptop, bukan jabatan, bukan strategi. Alat utamanya jadi apa dong? Ya, diri kita sendiri. Ya, dan celakanya ini justru alat yang paling jarang kita pelajari. Betul ya? Kita menghabiskan bertahun-tahun belajar mengenal pasar, ya kan? Kita belajar mengenal kompetitor, kita belajar mengenal apa itu sistem, ya kan? Tapi berapa banyak waktu yang kita sisihkan teman-teman untuk benar-benar mengenal diri kita sendiri? Apa sih yang membuat kita marah? Apa yang membuat kita defensif? Di titik mana kita cenderung lari, dan di titik mana kita justru bersinar? Ya, kesadaran diri inilah yang oleh banyak ahli itu disebut sebagai fondasi paling dasar dari kepemimpinan. Jadi tanpa semua itu, semua teknik canggih yang kita pelajari itu kayak hanya menumpang di atas pasir aja gitu. Ya, mari saya jelaskan kenapa ini begitu penting di dunia kerja yang nyata. Ya, ketika kita lelah, tertekan, atau merasa terancam, kita nggak akan bisa memimpin dengan versi terbaik dari diri kita. Kita memimpin dengan refleks aja gitu. Ya, dan refleks itu terbentuk jauh sebelum kita menjadi pemimpin. Ya, jadi ada orang yang refleksnya menyerang ketika ditekan, ada juga orang yang refleksnya diem aja dan dipendam sendiri. Tapi ada juga orang yang refleksnya langsung menyalahkan orang lain. Ya, oh kamu salah gitu ya, atasannya nggak salah gitu. Kalau kita nggak mengenal pola ini pada diri sendiri, kita nanti akan terus mengulangi tanpa sadar. Dan nantinya tim kita sendiri yang akan menanggung akibatnya, teman-teman. Ya, saya ingin berbagi satu pengalaman teman-teman ya, bertahun-tahun yang lalu, mungkin puluhan tahun lalu ya, saya punya kebiasaan yang tidak saya sadari. Setiap kali ada masalah besar, nada bicara saya itu berubah menjadi sangat datar dan dingin. Bagi saya itu rasanya seperti sedang fokus gitu ya, tapi bagi tim saya itu terasa seperti kemarahan yang ditahan. Mereka jadi takut mendekat justru di saat mereka paling butuh arahan. Saya baru menyadarinya teman-teman setelah ada seorang rekan yang saya percayalah ya berani berkata jujur kepada saya. Kalau saja saya tidak pernah tahu, saya akan terus melukai tim tanpa pernah merasa melakukan kesalahan apapun. Ini bahaya banget ya teman-teman ya. Nah, dari situ saya belajar bahwa kesadaran diri itu punya dua sisi. Sisi yang pertama itu adalah mengenali dunia batin kita. Ya, apa itu? Emosi, pemicu, nilai-nilai, dan motivasi kita. Dan sisi yang kedua adalah mengenali bagaimana kita tampak di mata orang lain. Keduanya penting, dan keduanya sering berbeda. Banyak pemimpin sangat paham niat baik mereka sendiri, tetapi sama sekali buta terhadap dampak yang mereka tinggalkan. Niat kita memang penting, tetapi orang lain tidak hidup dari niat kita, mereka hidup dari dampak
keputusan-keputusan kita. Lalu gimana cara ngelihatnya? Saya nggak akan membagikan teori yang rumit untuk kita semua. Saya akan memberi Anda 3 kebiasaan sederhana yang bisa dimulai minggu ini. Yang pertama, jeda dan beri nama. Ya, ketika Anda merasakan emosi naik dalam sebuah rapat atau percakapan, coba ambil 1 detik dan beri nama emosi itu dalam hati. Ini kecewa, ini cemas, ini tersinggung. Menamai emosi memang kayaknya sepele ya, kayak nggak ada artinya apa-apa, tetapi itu memindahkan kita dari sekedar bereaksi menjadi memilih respon. Oke? Yang kedua, coba ajukan pertanyaan reflektif di akhir hari. Cukup 2 menit aja sebelum tidur. Misalkan tanya, hari ini kapan saya menjadi versi terbaik saya dan apa pemicunya? Lalu kapan saya menjadi versi terburuk saya dan apa pemicunya? Ya, teman-teman bisa lakukan ini beberapa hari saja. Dan teman-teman akan mulai melihat pola yang selama ini tersembunyi. Pola itu adalah peta diri teman-teman semuanya, peta diri kita. Dan yang ketiga, teman-teman, dan ini yang paling berani, mintalah umpan balik yang jujur dari orang yang Anda percaya. Ya, bukan basa-basi, tetapi pertanyaan yang spesifik gitu. Misalkan, menurut kamu apa sih satu hal yang aku lakukan yang tanpa sadar bikin tim segan bicara terus terang? Pertanyaan seperti ini bisa membuka jendela yang nggak bisa kita buka sendiri, teman-teman. Memang ya rasanya nggak nyaman ya gitu. Tapi kepemimpinan memang sering dibangun justru di ruang-ruang yang seperti itu, di ruang-ruang yang nggak nyaman. Saya ingin kita perhatikan satu hal halus di sini, ya. Mengenal diri itu bukan berarti menjadi obsesif terhadap kekurangan kita, lalu jatuh ke dalam rasa bersalah yang nggak ada ujungnya, gitu teman-teman. Itu bukan kesadaran diri, itu penyiksaan diri. Kesadaran diri yang sehat justru penuh dengan ketenangan. Ya mungkin ya berkata, ya inilah kelebihanku, ini kekuranganku, dan keduanya bisa aku kelola dengan baik. Pemimpin yang mengenal dirinya itu tidak menjadi sempurna. Ya, ia hanya menjadi jauh lebih sulit dikejutkan oleh dirinya sendiri. Ya, jadi saya ingin memberi Anda gambaran konkret tentang bagaimana ketidaktahuan akan diri sendiri itu bisa merusak di tempat kerja. Nah, atau gini deh, bayangkan seorang manajer yang sangat yakin bahwa dirinya adalah pemimpin yang terbuka dan mudah didekati. Ya. Di kepalanya, ia selalu mempersilahkan timnya bicara. Tetapi tanpa ia sadari, setiap kali ada yang menyampaikan pendapat berbeda, ya, alisnya berkerut dan nada suaranya meninggi sedikit. Tim menangkap sinyal itu dan pelan-pelan mereka berhenti bicara jujur. Akhirnya apa? Sang manajer pun makin yakin bahwa timnya setuju dengan segala keputusannya. Padahal sebenarnya yang terjadi, mereka hanya berhenti berani berbeda. Ya kan? Jadi inilah bahayanya, boleh saya sebut bahayanya buta diri ya. Kita bisa menghancurkan sesuatu sambil merasa kita tuh sedang membangunnya, gitu. Ya, ada satu konsep yang ingin saya coba perkenalkan secara sederhana, ya teman-teman, yaitu adanya bagian dari kita, dari diri kita ya, yang terlihat oleh orang lain, tetapi nggak terlihat oleh diri kita sendiri. Ini sering disebut sebagai yang namanya titik buta. Setiap orang punya titik buta tanpa terkecuali, termasuk para pemimpin yang paling senior sekalipun, teman-teman. Justru semakin tinggi posisi seseorang, seringkali semakin besar titik butanya, karena semakin sedikit orang yang berani jujur kepadanya. Ya, inilah ironi kekuasaan. Semakin Anda butuh masukan jujur, ya malah justru semakin sulit Anda mendapatkannya. Ya, kecuali memang Anda dengan sengaja menciptakan ruang yang aman untuk itu. Artinya orang memiliki kesadaran bebas untuk memberikan masukan atau koreksi terhadap diri kita. Ya, saya ingin menambahkan satu lapisan penting di sini, yaitu mengenali nilai-nilai inti Anda gitu.
Jadi kesadaran diri itu bukan hanya soal mengenali emosi dan reaksi, tetapi juga soal mengetahui apa yang sungguh-sungguh Anda perjuangkan. Ya kan? Ada 3 hal yang tidak akan Anda kompromikan, apapun tekanannya. Pemimpin yang tidak jelas dengan nilai-nilainya akan mudah terombang-ambing oleh situasi, oleh tekanan atasannya, oleh suasana ruangan. Tapi kebalikannya, kalau pemimpin yang jernih dengan nilai-nilainya, dia punya jangkar tuh. Jadi ketika badai datang, ia tahu di mana ia berdiri. Kejelasan nilai-nilai inilah yang membuat keputusan-keputusan sulit itu tadi menjadi jauh lebih ringan. Ya. Jadi saya tambahkan deh satu kebiasaan praktis lagi nih yang sangat membantu, yaitu mencatat, gitu ya. Bukan catat yang rumit-rumit atau panjang gitu ya, cukup aja beberapa kalimat. Ya. Banyak orang tuh mengira mereka sudah mengenal diri hanya dengan cukup memikirkannya aja, gitu. Tetapi pikiran kita tuh licin kayak belut, ya mudah berputar-putar tanpa kesimpulan yang pasti. Tapi begitu kita menuliskannya, pola yang tadinya kabur, teman-teman, itu menjadi terlihat hitam di atas putih lah pastinya ya, kira-kira ya. Saya sendiri menemukan banyak hal mengejutkan tentang diri saya loh, ya. Justru bukan saat saya lagi merenung gitu, tetapi saat membaca kembali catatan saya dari beberapa minggu-minggu sebelumnya. Di situ pola yang berulang menjadi tak terbantahkan gitu. Jadi ada satu hal yang ingin saya tegaskan supaya kita tidak salah arah. Tujuan mengenal diri itu bukanlah untuk mengubah diri menjadi orang lain, teman-teman. Ya. Banyak orang setelah menyadari kekurangannya, lalu berusaha keras menjadi pemimpin tipe lain yang sama sekali bukan dirinya, gitu. Ya kan? Hasilnya biasanya jadi canggung, lucu, dan nggak otentik ya. Dan orang juga bisa merasakan kepalsuan itu, kayak nggak real gitu lah ya, kayak dibuat-buat gitu. Nah, mengenal diri justru bertujuan agar kita bisa memimpin dengan gaya kita sendiri ya, secara lebih sadar dan lebih dewasa tentunya. Seorang pemimpin yang pendiam itu nggak perlu memaksa diri menjadi seperti orator yang meledak-meledak gitu ya. Ia hanya perlu belajar memimpin dengan kekuatan ketenangannya gitu. Karena ini kan unik, teman-teman ya. Otentisitas yang disadari itu jauh lebih kuat daripada peniruan yang dipaksakan. Ya. Jadi kalau misalkan kita rangkum ya gitu ya, alat utama kepemimpinan itu adalah diri kita sendiri. Maka mengenal diri kita adalah investasi yang paling mendasar. Kesadaran diri punya 2 sisi, mengenali dunia batin kita dan mengenali dampak kita pada orang lain. Ya kan? Latih dengan 3 kebiasaan, jeda dan beri nama emosi, ya, refleksi singkat di akhir hari, dan keberanian meminta umpan balik yang jujur, teman-teman. Ingat, niat kita penting, tetapi orang lain juga hidup dari dampak kita, gitu. Ya, jadi untuk video kedua ini, ya, saya menantang kita semua untuk melakukan satu hal, yaitu cari satu orang yang kita percaya dan ajukan pertanyaan jujur tadi, gitu. Ya, lalu coba kalau berani tuliskan di kolom komentar satu hal mengejutkan yang kalian pelajari tentang diri kalian. Saya jamin jawaban itu akan merasa nggak nyaman ya, tapi di satu sisi itu akan sekaligus membebaskan kita. Ya, kalau teman-teman merasa sesi ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bagikan kepada satu rekan kerja yang menurut teman-teman perlu mendengarnya. Ya, nanti di sesi ketiga, video berikutnya kita akan melangkah lebih dalam. Ya, setelah mengenal diri, kita akan lihat bagaimana caranya memimpin diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita berhak atau masuk dalam fase memimpin orang lain. Oke teman-teman, saya Yohanes Endo, sampai jumpa di sesi berikutnya, dan teruslah membuka potensi yang masih tersembunyi dalam diri Anda. Sampai jumpa.